Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Triatenov. Masih membahas tentang misteri. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah misteri. Dan sebelumnya, bagi teman-teman Triatenov, mohon dukungannya untuk like, komen, dan di subscribe channel Triatenov biar lebih semangat lagi. Oke, kita mulai ceritanya. Ya, cerita kali ini berjudul Ribuan Jin Jahat Penjaga Merah Delima di Makam Penganut Rawa Rontek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Di sini diceritakan ada sebuah makam kembar yang diyakini sebagai kuburan jasad seorang jawara sakti yang tubuhnya dibelah menjadi dua bagian. Selain angker dan dijaga ribuan jin jahat, kuburan kembar ini terdapat ribuan merah delima. Sepintas tidak ada yang aneh dengan makam kembar ini. Makam yang berhias keramik berwarna hijau ini terletak di bawah pohon beringin yang besar, membuat makam terlihat angker. Suasana mistis langsung terasa saat kaki menginjakan tanah di dekat makam kembar yang konon menurut cerita mitos masyarakat setempat sangat angker dan wingit. Makam kembar itu terlihat biasa-biasa saja, namun ada pemandangan yang berbeda dengan kedua makam tersebut, manakala banyak yang percaya kalau di kedua makam itu kerap ditemukan beberapa benda pusaka seperti batu merah delima. Batu merah delima merupakan batu mulia yang bernilai jual tinggi. Selain itu, unik dan indah, batu merah delima juga memiliki banyak khasiat. Nah, karena sering ditemukan batu merah delima di makam kembar ini, maka lokasi makam ini sering digunakan untuk menggelar ritual perburuan batu merah delima. Bagi warga Bandung dan sekitarnya, keberadaan makam kembar ini yang berada di Kampung Sagara, Desa Jalekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sudah tidak asing lagi dengan makam kembar ini. Para pemburu batu mulia berharga miliaran rupiah menjadikan lokasi ini sebagai tempat favorit untuk berburu batu merah delima ini. Yang konon batu merah delima ini jika dimasukkan gelas berisi air, maka warna airnya juga akan berubah menjadi merah. Menurut juru kunci makam kembar, para pemburu batu merah delima kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat. Dan ada juga yang datang dari daerah lain. Mereka percaya di makam kembar itu tersimpan ribuan batu merah delima yang konon pula bisa didapat dengan mudah oleh mereka yang telah melakukan tirakat dan ritual khusus. Menurut juru kunci meyakini bahwa kalau kedua makam kembar itu merupakan makam satu orang.
Jasadnya dikubur menjadi 2 bagian karena untuk menghabisi kesaktiannya. Karena tokoh ini sangat sakti, bahkan walaupun sudah dibunuh juga masih bisa hidup lagi. Maka agar jasadnya tidak menyatu kembali, dikuburkan menjadi 2 bagian. Hingga sekarang makam itu ada 2 dan dikenal dengan makam kembar. Dan menurut cerita legenda, tokoh yang dikuburkan di makam kembar dikenal Jawara Sakti yang bernama Buyut Ki Ageng Tuan Barep. Juga dijuluki Ki Mangunsagara, berasal dari kerajaan Mataram. Kesaktian Buyut Ki Ageng Tuan Barep atau Ki Mangunsagara ini tidak diragukan lagi. Selain sakti dan dia juga bisa menghilang, Ki Mangunsagara juga memiliki banyak benda pusaka. Salah satunya yaitu batu merah delima yang jumlahnya mencapai ribuan butir. Buyut Ki Ageng Barep pada saat itu dijuluki Jawara Sakti. Kesaktiannya tak tertandingi. Berbagai pertempuran selalu dimenangkannya. Beberapa jawara dari kerajaan lain juga tidak ada yang mampu menandinginya. Kesaktian yang fenomenal dari Buyut Ki Ageng Barep yaitu dia sulit sekali untuk dibunuh. Setiap kali sudah dibunuh, dia selalu bisa hidup lagi. Namun suatu ketika saat dia bertarung dengan jawara dari kerajaan Pajajaran, Buyut Ki Ageng Barep bertemu keapesannya atau kelemahannya. Si jawara dari Pajajaran berhasil membunuh Buyut Ki Ageng Tuan Barep dan tahu kelemahannya. Agar supaya jasadnya tidak hidup kembali, maka tubuh Buyut Ki Ageng Tuan Barep harus dipisahkan atau dimakamkan jadi 2 bagian. Setelah melakoni pertempuran selama hampir 2 minggu, Ki Ageng Tuan Barep ini pun akhirnya dapat dikalahkan. Atas saran itu pula jasadnya kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Kemudian 2 bagian jasad dimakamkan terpisah dan menjadi 2 makam kembar. Rupanya itulah akhir dari kedigdayaan atau kesaktian Buyut Ki Ageng Tuan Barep. Setelah jasadnya dibelah jadi 2, dia tidak mampu hidup lagi. Sebagai penghormatan, 2 bagian tubuh itu kemudian dikuburkan di bawah pohon beringin secara berdampingan. Namun hingga sekarang, bagian tubuh yang atas dan mana makam di bagian tubuh yang bawah belum diketahui yang mana. Beredar kabar bahwa pada bagian tubuh yang ataslah yang memiliki kesaktian yang tinggi. Di makam tubuh bagian atas pula tersimpan berbagai macam jenis benda pusaka, termasuk ribuan batu merah delima. Tidak mudah untuk mendapatkan batu merah delima di makam kembar yang keramat
itu. Banyak pemburu batu mustika ini yang ketiban sialnya setelah melakukan serangkaian ritual di makam kembar itu. Tak sedikit yang harus kehilangan nyawa karena perbuatannya. Lokasi makam kembar itu dijaga oleh ribuan jin jahat. Jin ini yang dulunya merupakan anak buah gaib dari buyut Ki Ageng Tuan Barep yang memang mendapat perintah untuk menjaga dirinya. Ribuan jin jahat ini seringkali berbuat ulah kepada pemburu batu merah delima. Uniknya lagi, siapapun yang datang ke makam kembar ini pasti sudah dideteksi oleh ribuan jin yang menjaga lokasi makam kembar tersebut. Jika yang datang hanya sebatas berziarah, para jin ini akan mempersilahkan, tidak akan mengganggu apalagi sampai menampakkan wujudnya. Peziarah pun dapat mengaturkan doanya dengan khusyuk. Namun berbeda lagi bagi peziarah yang niatnya hendak berburu batu merah delima. Saat langkah kaki menginjakkan kaki di area makam saja, ucapan selamat datang sudah diperlihatkan oleh para jin di tempat itu. Dari yang sekedar menepuk bahu mengucap kata salam, ada yang sampai menampar pipi peziarah. Hal itu sudah menjadi ciri khas perburuan benda pusaka di tempat makam kembar ini. Peziarah yang hendak berburu merah delima terlebih dahulu harus mempersiapkan diri dengan baik, terutama mental dan sedikit olah batin. Soalnya jin yang menjaga tempat ini sering berbuat jahil. Perlakuan jahil sebagai bentuk ucapan selamat datang itu tentu tidak akan kuat untuk dihadapi. Akibatnya dia pasti kabur dan lari, lalu mengurungkan niatnya untuk berburu batu merah delima di makam kembar. Berbeda dengan pemburu yang bernyali besar, perlakuan selamat datang itu seolah hanya sapaan biasa saja. Namun jangan sombong dulu, karena kejahilan ribuan jin akan terus diperlihatkan selama pemburu itu masih bisa bertahan tirakat di tempat itu. Dari yang mulai mengajak duel, menampakkan wujud hingga mengganggu dalam bentuk bujukan dan hasutan palsu. Pemburu banyak yang ditipu oleh jin jahat ini dengan memberikan merah delima palsu. Juru kunci meminta agar para pemburu batu merah delima tetap waspada dan berhati-hati jika hendak menggelar ritual di makam kembar. Soalnya banyak godaan dan gangguan, sangat banyak dan berbahaya jika tidak mujur. Para peziarah ini yang melakukan ritual mengambil merah delima ini kadang nyawa sebagai taruhannya. Itu sebabnya para pemburu merah delima harus terlebih dahulu mempersiapkan mental dan olah batin yang kuat. Karena jin-jin penjaga makam kembar sangat jahat,
dan suka membahayakan manusia. Hendaknya pula para pemburu membekali diri dengan kemampuan supranatural. Karena terkadang pemburu banyak yang gagal. Mereka ada yang sakit, ada pula yang gila, bahkan ada yang meninggal dunia. Dan menurut juru kunci makam kembar, selama perburuan batu merah delima sampai sekarang baru sekitar 2 orang saja yang berhasil mendapatkan batu merah delima yang asli. Itu pun batu yang ukurannya kecil. Kalau menurut terawangan orang pintar, di makam kembar itu masih banyak tersimpan ribuan batu merah delima dalam berbagai ukuran dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Oke, terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Semoga cerita saya bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya dan di-subscribe, komen, like, dan di-share ya teman-teman Triathenov. Terima kasih telah menyaksikan channel Triathenov. Salam misteri 2 dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.